Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Maros, di mana jelang tahun baru 2022, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin lengang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Nurul Hidayah. Halo, selamat siang rekan Nurul. Selamat siang Kinan. Boleh Anda jelaskan bagaimana suasana Bandara Internasional Hasanuddin H-1 di tahun baru menjelang 2022. Baik Tribuners, menjelang tahun baru 2021, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini terpantau lengang Tribuners. Ini diakui oleh JM Angkasa Pura I bahwa kondisi ini dikarenakan sudah banyaknya penumpang yang sudah lebih dulu melakukan perjalanan jauh-jauh hari sebelum momen Natal kemarin. Nah, untuk puncaknya kemarin, puncak arus mudik Natal kemarin itu pada tanggal 19 Desember 2021, di mana pada tanggal tersebut jumlah penumpang mencapai 30.000 orang. Selanjutnya, bagaimana pergerakan penumpang sejak memasuki liburan Natal dan Tahun Baru di 2021, rekan Nurul? Baik Tribuners, untuk data yang kami peroleh dari pihak Angkasa Pura, memang pada H-2 kemarin, jumlah penumpang ini mengalami penurunan hingga 11% dari yang sebelumnya pada tahun 2020, data penumpangnya yakni 20.733, kemudian turun menjadi 18.400 orang saja. Ini memang setelah dikalkulasikan ada penurunan sekitar 11%. Tak hanya itu, penurunan penumpang ini juga mempengaruhi pergerakan pesawat yang dari jumlah 245 pada tahun 2020 kemudian menurun menjadi 188 pergerakan pesawat saja, atau menurun sekitar 23% dari tahun kemarin. Wahyudi pun memprediksi bahwa arus lalu lintas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini akan kembali ramai nanti kemudian setelah libur tahun baru pada tanggal 3 atau 4 Januari 2020, di mana jumlah penumpang tersebut nanti diprediksikan bisa mencapai 30.000 orang kembali. Ya, baik. Bagaimana persyaratan penerbangan di bandara memasuki liburan Natal dan Tahun Baru 2021? Baik, untuk persyaratannya sendiri, yang pertama bagi masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi dosis kedua ini wajib melampirkan RT rapid antigen 1 kali 24 jam. Namun bagi masyarakat yang baru melakukan vaksinasi dosis pertama, ini harus melampirkan PCR 3 kali 24 jam. Nah, untuk anak di bawah 12 tahun ini sudah diwajibkan untuk terbang, namun harus didampingi oleh orang tua dan wajib melampirkan hasil tes PCR 3 kali 24 jam. Sementara untuk anak 17, untuk usia 17 tahun yang masih belum melakukan vaksinasi saat ini dibatasi mobilitasnya. Baik rekan Nurul, untuk informasi yang telah Anda sampaikan, selanjutnya Tribuners kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan GM Angkasa Pura I Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bapak Wahyudi. Berikut liputannya. Nataru gimana trafik? Jumlah penumpang. Nataru baik penumpang maupun trafik pesawat ya dibandingkan tahun 2020 memang terjadi penurunan sekitar 11% ya dibandingkan tahun 2020, dan kita mengalami puncaknya ketika di tanggal 19 kemarin ya, tanggal 19 penumpang sampai menyentuh di angka 31.000 per harinya. Saat ini penumpang sekitaran per harinya 16.000, 12.000 bahkan sampai 11.000. Meski mendekati tahun baru ya Pak? Ya, karena prediksi kami ini sudah masuk liburan Natal dan Tahun Baru, dan akan terjadi arus baliknya nanti perkiraan kami sekitar tanggal 3, tanggal 2. Pak, ada extra flight Mbak? Extra flight saat ini kita kosong ya, tidak ada penerbangan extra flight untuk setelah memasuki liburan.
Tapi sebelumnya waktu itu ada sekitar 4 flight dari Sriwijaya dan Garuda. Pak, ini kan saat ini kan kondisi menurun jumlah penumpang. Ada enggak kiat-kiat dari pihak bandara mungkin kerjasama dengan dinas terkait di provinsi supaya menggelar event atau kayak gimana? Saat ini kita sedang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata ya. Nah, lagi menyiapkan tematik-tematik nanti untuk tahun baru, malam tahun baru, insya Allah ada tematik yang kita lakukan minimal untuk dengan tematik Christmas maupun New Year lah. Pak, dengan menurunnya jumlah penumpang ini apa jam operasional tetap 24 jam atau rencana terkait dengan penurunan penumpang di masa liburan Natal dan Tahun Baru ini dan pengaruhnya terhadap operating hours kami yang saat ini sudah 24 jam, kami rasa kami tetap mempertahankan operating hours kami selama 24 jam karena ini kaitannya bukan hanya terhadap Nataru tapi untuk perkembangan bandara-bandara sekitar di Makassar. Kalau Makassarnya tidak terbuka 24 jam, maka perkembangan bandara di luar Makassar ini juga akan lebih lambat. Pak, kira-kira prediksinya puncak untuk arus baliknya kapan? Sekitar tanggal 3 dan 4. Itu prediksinya sampai berapa, Pak? Bisa sampai berapa prediksinya? Berapa penumpang kira-kira? Penumpang diperkirakan prediksi kami sekitar di atas 30.000 lah untuk tanggal 3 dan 4 itu. Ada pengaruhnya enggak ini libur yang ditiadakan dengan tingkat pengunjung ke Makassar? Pasti ditiadakan menurut kami tidak lah karena ini memang kondisinya yang sudah stuck seperti ini. Pak, untuk aturan perjalanannya sendiri apa ada yang diperketat, Pak? Atau masih sama seperti yang kemarin, Pak? Masih sama seperti yang kemarin, minimal harus melakukan vaksin ya, terus tes antigen maupun PCR ya, yang juga dipersyaratkan. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan GM Angkasa Pura I Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bapak Wahyudi. Dan terima kasih rekan Nurul Hidayah langsung dari Kabupaten Maros untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali.